Gokil, pengawal Super Jokowi untuk kunjungan ke Rusia Ukraina. Satu orang pengawal setara 120 prajurit biasa menguasai berbagai macam medan tempur dan penyusupan. Mantap. Sudah mulai dari beberapa minggu lah. Beberapa minggu lalu kita sudah mulai latihan, Mas. Ya, sampai dengan hari ini sudah selesai kita latihan terkait dengan bagaimana kira-kira ada kegiatan ataupun ada kejadian apa yang harus kita antisipasi, kita sudah lakukan. Kemudian dari personil kami juga sudah menyiapkan tim penyelamatan yang biasanya pada saat kegiatan tertentu kita tidak membawa. Dalam hal ini khusus kita membawa personil tersebut. Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Rusia dan Ukraina untuk bertemu dengan presiden kedua negara tersebut, Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Demi keamanan Jokowi, senjata laras panjang hingga rompi pun disiapkan. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Paspamres Majen TNI Tribudi Utama mengungkapkan persiapan pengamanan untuk Jokowi. Tribudi mengatakan latihan intensif sudah dilakukan Paspamres yang akan mengawal Jokowi sejak beberapa minggu lalu. Tribudi mengungkapkan batalionnya juga telah menyiapkan tim penyelamatan khusus sebanyak 39 prajurit khusus. Tim penyelamatan ini hanya dikerahkan dalam agenda-agenda khusus saja. Selain itu, Paspamres juga telah menyiapkan perlengkapan penyelamat seperti helm dan rompi. Pemerintah Ukraina, ungkap Budi, juga telah memberikan izin penggunaan senjata api laras panjang dengan amunisi tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan jumlah personel Paspamres untuk pengawalan Jokowi. Paspamres mengungkap ada keistimewaan 39 Paspamres personel tim penyelamatan yang akan mengawal Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Tim penyelamatan khusus itu akan diisi 10 personel Paspamres. Kemudian, grup utama pengawalan yang nantinya akan terus melekat dengan Jokowi berjumlah 19 personel. Selanjutnya, 10 personel lainnya akan berperan sebagai tim advance yang lebih dulu memonitor kondisi di Ukraina dan Rusia. Seperti diketahui, prajurit-prajurit yang bergabung dengan pasukan khusus ke Kiev ini telah dilatih secara khusus. Tribudi menyampaikan setiap matan akan diberikan tugas masing-masing dalam pengamanan Jokowi. Keistimewaan lainnya para anggota Paspamres yang dikerahkan untuk mengawal Jokowi berasal dari berbagai matra, seperti Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, dan Korps Pasukan Khas atau Paskas. Mereka juga sudah menjalani latihan penyelamatan khusus untuk kepentingan Presiden Jokowi selama di Ukraina dan Rusia. Semisal Kopassus, satuan ini adalah pasukan elit TNI AD. Denjaka merupakan pasukan elit TNI AL, dan Paskas saat ini Kopaskat adalah pasukan elit di bawah komando TNI AO. Denjaka adalah pasukan elit yang terdiri dari satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir TNI AL. Denjaka yang akan mengawal Presiden Jokowi di Rusia dan Ukraina ternyata bukan pasukan sembarangan loh Ferguson, bahkan sudah sering berhadapan dengan maut. Pasalnya Denjaka rupanya sudah terbiasa berlatih berat agar bisa siap siaga di segala situasi. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari portal Jember. Detasemen Jalamangkara Denjaka merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut TNI AL, sudah ada sejak 12 November 1984. Rekrutmen anggota Denjaka pun tidak main-main. Para calon anggota biasanya berasal dari Batalion Tempur AL, yaitu Batalion Intai Amfibi, Yontaifib, dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Setelah mengikuti seleksi ketat, tak banyak yang bisa melanjutkan pendidikan khusus di Denjaka. Biasanya, dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi, cuma 50-an prajurit saja yang diterima sebagai calon anggota Denjaka. Setelah lolos, mereka mengikuti serangkaian latihan berat yang disiapkan tim pelatih. Selain digembleng di Markas Marinir Cilandak, Jakarta, mereka juga dilatih di Puslatpur, Situbondo, Jawa Timur. Mereka dilatih berbagai keterampilan operasi tempur, seperti penyusupan dan sebagainya, dengan berbagai medan, baik itu di laut, sungai, ataupun hutan. Sebagai contoh betapa beratnya latihan seorang anggota Denjaka dalam kondisi kaki tangan dan terikat, mereka dilempar dari helikopter ke laut. Seorang prajurit Denjaka juga harus memiliki IQ tinggi, sebab mereka harus terlatih mengambil keputusan cepat dan tepat di tengah tekanan operasi, baik individual ataupun kelompok. Secara organisasi Denjaka berada di bawah Korps Marinir. Tak ada yang tahu persis berapa jumlah prajurit Denjaka di Indonesia.
karena detasemen ini bersifat rahasia. Peran khusus Denjaka antara lain sebagai detasemen anti bajak kapal laut, anti bajak pesawat udara, perang kota, hutan, laut udara, sabotase, intelijen, dan kontra-intelijen. Begitulah salah satu kesiapan dan kemampuan yang dilakukan dan dimiliki oleh para prajurit TNI untuk memberikan perlindungan kepada Presiden. Bukan tidak mungkin, karena kunjungan kali ini bukan hanya urusan diplomatik saja, tapi misi perdamaian bagi seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda? Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, klaim Singapura dan Kepulauan Riau masuk wilayah Malaysia. Sudah tua, halu. Supaya diberi balik kepada Malaysia, kita juga harus utuh supaya diberi balik bukan saja Ketuan Batu Pedra Branca ini, Pulau Batu Putih ini, untuk dikembalikan kepada kita. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, dan ini sungguh sangat berbahaya sekali. Sebaliknya kita tuntut juga Singapura dan Pulau-Pulau Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Benar, mungkin harap maklum ya, sudah berumur, jadi harap dimaklumin saja pokoknya. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyebut negaranya seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Dilansir dari Detik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini diketahui sedang mengecek komentar tersebut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah meminta informasi dari KBRI Kuala Lumpur. Sebelumnya, Straits Times, Selasa 21 Juni 2022. Mahathir menyatakan bahwa Singapura sebelumnya dikuasai oleh Johor dan wilayah Johor seharusnya menuntut agar Singapura dikembalikan kepadanya dan kepada Malaysia. Namun, kata Mahathir, tidak ada tuntutan apapun dari Singapura. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan apresiasinya pada kepemimpinan negara baru yang disebut Singapura. Mantan PM berusia 96 tahun yang dikenal dengan pernyataan kontroversialnya ini berbicara dalam sebuah acara yang digelar sejumlah organisasi non-pemerintah di bawah bendera Kongres Survival Melayu di Selangor, Malaysia pada Minggu 19 Juni waktu setempat. Acara itu diberi judul Aku Melayu, Survival Bermula. Dalam pidatonya, Mahathir juga menyatakan bahwa pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga untuk memenangkan kendali atas Pulau Sipadan dan Ligitan di Borneo saat melawan Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ, sembari menyerahkan Pedra Branca ke Singapura, yang menurutnya Singapura dan juga Kepulauan Riau adalah bagian tanah Melayu. Dalam pidato pembukaan yang disiarkan via live streaming di media sosial, Mahathir yang kini menjabat anggota Parlemen Malaysia untuk wilayah Langkawi menyatakan bahwa apa yang sebelumnya disebut sebagai tanah Melayu sangatlah luas, yang membentang dari tanah Gentingkra di Thailand bagian selatan hingga ke Kepulauan Riau dan Singapura, tapi sekarang terbatas di Semenanjung Melayu. Mahathir dalam pidatonya juga menyebut Malaysia saat ini tidak dimiliki oleh Bumi Putra, karena banyak warga Melayu yang tetap miskin dan cenderung menjual tanahnya. Dia pun mendorong hadirin pada acara itu untuk belajar dari masa lalu. ICJ dalam putusan tahun 2002 menyatakan Sipadan dan Ligitan milik Malaysia dan bukan Indonesia. Tahun 2008, ICJ memutuskan bahwa Pedra Branca milik Singapura, sementara kedaulatan atas Middle Rocks diberikan kepada Malaysia. Pada 2017, Malaysia mengajukan permohonan kepada ICJ untuk merevisi putusan tersebut. Namun, pada Mei 2018,
setelah Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri. Otoritas Malaysia mengumumkan akan menghentikan proses tersebut. Melihat pernyataan Mahathir tersebut, sejumlah pihak melontarkan kritik, mulai dari pemerintah, pengamat, hingga organisasi masyarakat. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jaleswari Pramodawarni, menilai komentar Mahathir salah kaprah. Menurutnya, ada standar kendali efektif dalam menentukan kedaulatan wilayah. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pemerintah Indonesia menggelar administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau, melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional, dan penegakan hukum. Hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah. Kritik juga muncul dari pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiki. Ia mempertanyakan logika Mahathir yang berargumen soal kedaulatan wilayah sebuah negara hanya berdasarkan sejarah. Padahal sudah ada hukum internasional yang mengatur batas-batas setiap negara. Bagi Suyatno, Mahathir sekedar mencari panggung politik, mengingat sekarang dia bukan lagi menjadi pemimpin di Malaysia. Berbeda dengan tanggapan di atas, anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono meminta pemerintah bijak merespon pernyataan dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Mahathir disebut sebagai tokoh internasional dan juga dekat dengan Indonesia. Dev menyebut Mahathir bukan lagi sebagai Perdana Menteri Malaysia, jadi pernyataannya bukanlah sikap resmi dari pemerintah Malaysia. Politikus Golkar itu menyebut Mahathir saat ini telah berumur 96 tahun, jadi mungkin statementnya agak bernostalgia akan masa lalu. Maka dia meminta publik memaklumi kata-kata Mahathir. Meski demikian, Dev menyebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah final. Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI yang tak bisa dilepaskan. Kata Dev, itu semua merupakan bagian dari NKRI yang sudah menyatakan sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Hal tersebut sudah kita cetuskan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang lampau. Dan itu adalah tahapan sejarah akan terbentuknya NKRI secara mutlak. Bagaimana menurut Anda?